Selamat siang, perkenalkan nama saya Saudara Sigma Putra. Saya dari Fakultas Teknik Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer kelas D. Pada kesempatan kali ini kembali lagi saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan topik sistem keamanan komputer. Pokok pembahasan ada 7. Pertama, keamanan komputer. Kedua, jenis serangan. Ketiga, keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data. Keempat, langkah-langkah keamanan komputer. Kelima, mencegah terjadinya serangan pada komputer. Keenam, tips keamanan sistem terhadap virus, trojan, worm, spyware. Dan yang ketujuh, kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Kita akan membahas keamanan komputer. Pengertian sistem adalah suatu sekumpulan elemen atau unsur yang saling berkaitan dan memiliki tujuan yang sama. Keamanan adalah suatu kondisi yang terbatas dari risiko. Komputer adalah suatu perangkat yang terdiri dari software dan hardware, serta dikendalikan oleh brainware atau manusia. Jika ketiga kata ini dirangkaikan, maka keamanan komputer akan memiliki arti suatu sistem yang mengkondisikan komputer terhindar dari berbagai risiko. Sistem keamanan komputer juga bermanfaat menjaga suatu sistem komputer dari pengaksesan seseorang yang tidak berhak. Ada beberapa hal yang bisa menjawab diperlukannya pengamanan sistem komputer, antara lain menghindari risiko penyusupan, mengurangi risiko ancaman, melindungi sistem dari kerentanan, melindungi sistem dari gangguan alam seperti petir dan lain-lainnya. Keamanan komputer meliputi 5 aspek, yaitu kerahasiaan atau confidentiality atau keutuhan atau integrity, keaslian atau authentication, tidak ada penyangkalan atau non-repudiation, dan availability. Pokok pembahasan yang kedua yaitu jenis serangan. Jenis kejahatan atau serangan yang biasa terjadi dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, keamanan fisik. Keamanan fisik di sini artinya keamanan ruangan server, peralatan penunjang sistem terdistribusi, dan media pendukung infrastruktur jaringan. Jenis kejahatan yang kedua yaitu keamanan yang berhubungan dengan manusia. Manusia yang sering dimanfaatkan oleh penjahat komputer akan mengorek informasi tertentu dengan berpura-pura sebagai orang yang berhak mengakses informasi tersebut. Jenis kejahatan atau serangan yang selanjutnya, keamanan yang berhubungan dengan data. Kelemahan program dalam menangani data sering digunakan penjahat komputer dengan cara mengirim virus atau trojan untuk memantau atau mencuri data pada komputer tersebut. Dan yang terakhir yaitu keamanan yang berhubungan dengan operasi. Yang termasuk di sini adalah keamanan dalam prosedur pengoperasian sistem keamanan itu sendiri. Pokok pembahasan yang ketiga, keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data. Informasi atau data harus diamankan dari ancaman-ancaman, di antaranya ancaman keamanan data seperti berikut, yaitu kebocoran atau leakage. Kebocoran ini artinya pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Yang kedua, tampering, yaitu pengubahan informasi yang tidak legal atau tanpa sepengetahuan dari pihak penerima. Yang ketiga, perusakan atau vandalisme, gangguan dari sistem operasi tertentu di mana si perusak tidak mengharapkan keuntungan apapun dari perusakan tersebut. Ancaman atau serangan yang bisa terjadi pada komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama, virus. Prinsip virus adalah suatu program yang dapat berkembang dengan menggandakan diri. Yang kedua, email virus. Virus ini akan mendata daftar alamat akun email pengguna. Secara otomatis, virus akan mengcopy dirinya dan mengirim email ke daftar akun email. Ketiga, internet worm. Worm adalah sejenis program yang bisa mengcopy dan mengirim dirinya via jalur komunikasi jaringan internet. 4. Spam. Spam adalah sejenis komersial email yang menjadi sampah mail atau junk mail. Para spammer dapat mengirim jutaan email via internet untuk kepentingan promosi produk atau info tertentu. Yang kelima, Trojan horse. Trojan adalah suatu program tersembunyi dalam suatu aplikasi tertentu. Keenam, spyware. Spyware adalah suatu program dengan tujuan menyusupi iklan tertentu atau adware atau mengambil informasi penting di komputer pengguna. Yang ketujuh, serangan brute force. Serangan brute force adalah sebuah teknik serangan terhadap sebuah sistem keamanan komputer yang menggunakan percobaan terhadap semua kunci yang mungkin. Yang kedelapan, sniffing. Pembacaan data yang bukan tujuannya ini dikenal sebagai sniff. Program sniper yang digunakan adalah network monitor
dari distinct corporation. Pokok pembahasan yang keempat, langkah-langkah keamanan komputer. Langkah-langkah keamanan komputer di sini ada 5. Yang pertama, aset. Aset adalah hal yang penting dan merupakan langkah awal dari berbagai implementasi keamanan komputer. Yang kedua, analisa risiko. Analisa risiko ini mungkin terjadi sebuah event yang potensial yang bisa mengakibatkan suatu sistem dirugikan. Perlindungan. Pada era jaringan perlu dikhawatirkan tentang keamanan dari sistem COM, baik PC atau yang terkoneksi dengan jaringan. Yang keempat, alat. Tool yang digunakan PDPC memiliki peran penting dalam hal keamanan karena tool yang digunakan harus benar-benar aman. Dan yang terakhir, prioritas. Prioritas atau perlindungan PC secara menyeluruh. Pokok pembahasan yang selanjutnya, mencegah terjadinya serangan pada komputer. Terdapat 4 cara untuk mencegah terjadinya serangan atau kebocoran sistem. Yang pertama, desain sistem. Desain sistem yang baik tidak meninggalkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya penyusupan setelah sistem tersebut siap dijalankan. Yang kedua, aplikasi yang dipakai. Aplikasi yang dipakai sudah diperiksa dengan seksama untuk mengetahui apakah program yang akan dipakai dalam sistem tersebut dapat diakses tanpa melalui prosedur yang seharusnya, dan apakah aplikasi sudah mendapatkan kepercayaan dari orang banyak. Yang ketiga, manajemen. Pada dasarnya untuk membuat suatu sistem yang secure tidak lepas dari bagaimana mengelola suatu sistem dengan baik. Dengan demikian, persyaratan good practice standar seperti standar operating procedure atau SOP dan security policy haruslah diterapkan di samping memikirkan hal teknologinya. Yang keempat, manusia atau administrator. Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting tetapi seringkali dilupakan dalam mencegah terjadinya serangan ini. Pokok pembahasan yang selanjutnya, tips keamanan sistem terhadap virus Trojan, worm, atau spyware. Di sini ada beberapa tips yang dituliskan. Yang pertama, gunakan software antivirus. Kedua, blok file yang sering mengandung virus. Ketiga, blok file yang menggunakan lebih dari satu file extension. Keempat, pastikan semua program terverifikasi oleh tim IT di unit kerja masing-masing. Yang kelima, mendaftar ke layanan alert email. Keenam, gunakan firewall untuk koneksi ke internet. Ketujuh, up to date dengan software patch. Kedelapan, backup data secara reguler. Kesembilan, hindari booting dari floppy disk. Dan yang terakhir, terapkan kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Di sini ada 8 kebijakan. Yang pertama, jangan download executables, file atau dokumen secara langsung dari internet. Kedua, jangan membuka semua jenis file yang mencurigakan dari internet. Ketiga, jangan install game atau screensaver yang bukan asli dari BIOS. 4. Kirim file mencurigakan via email ke admin setempat untuk dicek. Kelima, simpan file dokumen dalam format RTV atau Rare Text format, bukan doc atau dokumen. Yang keenam, selektif dalam mendownload attachment file dalam email. Yang ketujuh, teruskan informasi virus atau hoax file ke admin setempat. Dan yang kedelapan, kontak kepada admin jika merasa komputer Anda kena gangguan virus. Jadi sekian presentasi saya hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih. Selamat siang.